artinya dakwaannya itu sudah memenuhi syarat pasal 151 KUHP sama 143 KUHP. Artinya tidak perlu lagi eksepsi atau keberatan. Tetapi terdakwa atau penasihat hukum daripada Verdi Sambo maupun Ibu Putri tetap mengajukan keberatan. Tetapi keberatannya itu tidak menyangkut surat dakwaan, tetapi menyangkut pokok perkara. Maka begitu saya dengar surat keberatannya itu, saat itu juga saya katakan ini pasti ditolak. Karena yang di keberatan ini itu atau yang dieksepsi itu bukan surat dakwaan tetapi pokok perkara. Artinya kalau sudah menyangkut pokok perkara itu belum waktunya nanti di persidangan gitu. Oke. Pak Verdi sama Pak PC juga ditolak nih. Bu PC juga nih. Ditolak juga dua-duanya. Gimana Karena Bang sudah? Surat dakwaan itu kan kenapa saya katakan tadi menyangkut pasal 151 artinya dugaan tindak pidana pembunuhan terencana itu kan di Polres Jakarta Selatan atau tepatnya di Duren 3. Maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili atau majelis hakim dari PN Selatan berwenang mengadili. Itu menyangkut pasal 151 KUHP. Kemudian menyangkut pasal 143 KUHP. Dakwaan sudah dibuat secara formal, sudah memenuhi syarat secara formal ya, yaitu dengan diberi tanggal, identitas daripada para terdakwa dengan jelas, berikut dengan masa penangkapan penahanan, dan juga ditandatangani oleh jaksanya. Jadi secara formil sudah terpenuhi. Secara material uraian surat dakwaan itu sudah CJL. C itu cermat, J-nya jelas, L-nya itu lengkap. Jadi sudah cermat, jelas dan lengkap menyangkut peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan terencana dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan di mana kan gitu. Jadi artinya surat dakwaan itu sudah sangat terang benderang. Jadi mereka itu sebetulnya mengajukan keberatan itu hanya buang-buang waktu aja dan mencoba mempremik bahwa seolah-olah ada peristiwa lain yang sudah di SP3 oleh penyidik Bareskrim Polri, yaitu dugaan pengancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan yang sudah di SP3. Kemudian mereka mencoba menggeser tempat kejadian perkaranya dari Duren 3 menjadi ke Magelang. Tetapi celakanya mereka tidak pernah membuat laporan polisi lagi selain yang sudah di SP3. Oleh karena itu tidak sepatutnya mereka terus-menerus mengucapkan pelecehan atau pemerkosaan kalau tidak disertai bukti, apalagi tidak dilaporkan ke polisi. Oke. Bang, pihak keluarga sendiri seperti apa, Bang? Udah mendengar Bang pihak keluarga almarhum tentang keluarga kan semua sekarang di sini. Saya datangkan dari Jambi. Nah, mereka ya cukup senang karena surat keberatannya ditolak kan. Bang, kalau minggu depan katanya jadi saksi Bang, seperti apa tanggapannya? Ada kemungkinan besok juga saksi tapi belum dipanggil oleh jaksa. Jadi karena kemarin belum ada keputusan dari jaksa apakah jadi sidang besok obstruction of justice hari Kamis sama hari Senin. Jadi sampai dengan hari ini 11 saksi yang dari Jambi masih saya tahan di Jakarta. Bang, ternyata ada dugaannya PC ikut menembak. Memang informasi itu ada. Saya kan tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Tetapi saya berdasarkan informasi kan mengusut kan, di mana mereka awalnya mengatakan ini peristiwa tembak menembak, tetapi saya dapat informasi yang lain. Akhirnya terbongkar lah kan. Jadi informasi itu sifatnya informasi intelijen. Kenapa saya katakan intelijen? Karena memang bersumber dari intelijen juga. Sebagian dari anggota Polri yang masih aktif, sebagian dari yang sudah pensiun, sebagian dari anggota BIN, sebagian lagi itu dari informasi lain. Tetapi kan mereka kan tidak mau disebutkan narasumbernya toh. Saya kan minta mereka untuk bersaksi, tapi kan tidak mau. Tetapi informasi itu saya gunakan dan tepat terbukti penyidik Bareskrim Polri dari Dirtipidum mengatakan semua yang saya katakan itu sempurna benar kan begitu. Kemudian juga kemarin ketika saya bersaksi di PN Jakarta Selatan, Baradae juga mengatakan semua yang saya katakan itu benar gitu loh. Jadi terkait dengan ada dugaan 3 selongsong peluru dan juga terkait adanya juga pistol, yaitu ada pistol Luger buatan Jerman, ada HS, ada satu lagi itu Glock 17, di mana HS itu dipakai untuk menembaki tembok, kemudian senjata Glock 17 untuk menembak almarhum, demikian juga dengan senjata Luger buatan Jerman atau senjata antik itu.
Oke, Bang sudah cukup tenang kan dengan eksepsi ditolak? Apa juga Abang, pihak Abang masih ada rasa Artinya itu was-was? kemenangan itu terus kita peroleh satu persatu. Oke. Jadi sampai dengan sekarang dengan eksepsi ditolak atau keberatan ditolak berarti akan masuk kepada materi perkara. Maka saya sebagai pelapor akan segera memberi keterangan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum sebagai pelapor. Apa yang saya lihat, saya dengar, saya alami tentu akan saya jelaskan. Soal hakim misalnya menilai itu berguna apa tidak, itu kan tergantung kewenangan hakim. Yang jelas segala informasi yang saya dapatkan semua akan saya berikan. Misalnya contoh dulu, saya terima informasi bahwa ini kaitannya dengan judi online. Awalnya kan dibilang itu hoax. Ternyata ketika saya minta terus PPATK sudah mengungkap ada 155 triliun judi online kan begitu, belum judi offline. Nah, kemudian saya juga mengatakan ada tata niaga narkoba kan begitu. Ternyata ada juga Irjen Pol atau Inspektur Jenderal Polisi baru 4 hari jadi Kapolda sudah ditangkap karena tata niaga narkoba kan begitu. Ya, artinya banyak hal yang terungkap. Cuma formalnya begini, formalnya informan ini tidak mau diungkap namanya. Ada juga yang pakai nama apa itu NN no name misalnya gitu ya. Ada juga yang bikin apa namanya itu, dia kirim WhatsApp misalnya data tapi dia nggak pakai menampakkan wajah, tetapi misalnya cuman wayang gitu loh. Jadi bagaimana kita mengajukan itu jadi saksi kan? Paling yang ada nomor ininya, nomor pengirim datanya. Itu pun mereka juga bertanya ke saya, Bang bisa nggak dirahasiakan? Kalau bisa saya kirim informasi kan gitu. Nah karena saya sudah berjanji merahasiakan, tentu selamanya juga saya rahasiakan, tetapi informasi itu saya gunakan kan begitu. Gitu loh kira-kira. Bang, kemarin kan bersaksi di sidangnya Baradae. Ya. Nah, keterangan Abang kan bukan melihat dan mendengar langsung. Betul. Ya. Nah, pakar menyebutkan itu hanya perkiraan saja. Adakah upaya dari Abang untuk mengungkap bukti tersebut? Jadi begini, sudah terjadi dulu pembunuhan, sudah terjadi pembunuhan baru saya terlibat. Tetapi saya belum jadi pengacara, saya sudah punya firasat bahwa itu tindak pidana pembunuhan. Makanya saya tulis di Facebook saya, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Nggak lama kemudian, nggak sampai 10 menit, ada saksi Sangga. Kemarin juga ada bersaksi itu. Langsung dia komen, wah itu beremo tulang kan begitu. Dari situ awalnya. Lalu besok paginya langsung komunikasi dengan ibunya almarhum. Saya katakan lakukan ekshumasi, lakukan apa namanya itu isma repertum, lakukan otopsi. Kenapa? Saya bilang ini saya punya firasat pembunuhan terencana kan dari situ awalnya. Lalu ibunya almarhum mengatakan wah itu diutus Tuhan, maksudnya dia manggil saya itu utusan Tuhan karena hanya itu yang peduli kepada kami, semua memusuhi kami. Bahkan polisi-polisi itu, terutama propam itu, sangat membenci kami, melakukan intimidasi, meretas handphone kami, tidak boleh membuka peti. Kan itu. Dari situ saya langsung makin yakin dengan 340. Maka langsung saya buatkan juga surat kuasa 340 atau pasal 340 pidana, Junto 338, Junto 351 3, Junto 5556. Karena saya sudah yakin dengan mendengar mereka seperempat jam saja bahwa ini pembunuhan terencana. Dari situlah berawal. Kemudian saya selidiki lagi di mana sepatunya, di mana sendalnya, di mana baju yang dipakai. Sampai sekarang kan nggak jelas. Tetapi saya bisa temukan sepatu dan sendalnya itu ada di Sungai Bahar. Ada yang antar polisi dari sini, tapi sudah dicuci atasnya, tapi di bawahnya masih berdarah. Ini kan dari informasi intelijen ya Bang? Iya. Nah kemudian apa namanya itu ada juga perpindahan uang tanggal 11. Dari rekening almarhum walaupun dia sudah dikubur, tetapi dalam tanda petik dari kuburan masih bisa transfer uang kan begitu. Ini kan ajaib. Nah ini kan data intelijen. Maka saya mengharap kabar eskrim sini kan diterima oleh Dirtipid Texas juga sama Dirtipidum. Bang, saya ada terima data ini, ada perpindahan uang 200 juta. Diperiksa-periksa ternyata benar. Kemudian PPATK bekerja, PPATK juga sudah membekukan rekening itu. Artinya kan ini kan informasi yang sangat berguna. Tapi kalau ditanya apakah saya melihat, ya saya nggak lihat. Tapi ini informasi benar adanya, kan begitu. Jadi kalau misalnya dibuat cara-cara klasik pembuktiannya, saya harus melihat, harus mengalami, mendengar sendiri. Ya saya tidak melihat. Bagaimana saya bisa melihat? Kalau sudah terjadi pembunuhannya, lalu mereka misalnya mengatakan ini tembak menembak.
Joshua menembak 7 kali, tidak ada yang kena. Lalu Baradae menembak 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan 7 peluru. Itu kan bagi saya janggal. Maka saya analisa gambar-gambarnya. Dari gambar-gambar itu ada luka lebih daripada 10 kali. Di luar luka apa ya? Di luar luka tembak juga ada kan gitu. Maka saya analisa, maka saya investigasi. Maka saya laporkan ke polisi dugaan pembunuhan berencana. Dan ternyata satu persatu kan kebohongannya itu terungkap. Tetapi kalau ditanya, mana buktinya? Apakah kamu melihat? Ya saya tidak melihat. Tapi saya menginvestigasi. Kira-kira begitu. Bang, soal hukuman gimana nih Bang? Hukumannya FS sama PC. Abang optimis untuk Jadi kalau begitu? sebetulnya saya mau menolong mereka. Mau menolong kalau mereka jujur dan berterus terang. Tapi udah saya pancing terus supaya mereka jujur dan berterus terang, kan nggak mau. Yang mau kan cuman Baradae. Maka kepada Baradae saya katakan, kalau dia minta maaf dan menyesal, kita harus maafkan. Kan klien saya kan saya doktrin begitu. Kita harus memaafkan Baradae, apalagi dia usianya masih muda dan kemungkinan besar dia tidak ada motif untuk membunuh, tapi diperintah. Walaupun belakangan dikasih hadiah, dikasih uang miliaran rupiah atau dijanjikan dan diberi juga handphone kan begitu. Maka ketika kemarin dia meminta maaf kepada ayah ibu daripada almarhum, saya bilang terima dan dimaafkan kan begitu. Kan lebih bagus begitu berterus terang daripada ngarang-ngarang cerita dilecehkan padahal tidak ada pelecehan kan begitu. Berarti